Pagi semua, langsung kita bahas emas ya. Harga emas di 2579 ya. Jadi emas lebih ke kanan dan juga dimensi ini tidak bisa nutup ya. Udah beberapa kali diuji, nutupnya masih di dalam demand. Sebaliknya juga resisten udah beberapa kali diuji tetap tidak bisa break ya. Jadi untuk hari ini semalam dia gantung, kemungkinan besar hari ini dia mau uji lagi ya. Untuk sekarang dia mau uji lagi. Kalau seandainya dia nutup, ada potensi bisa uji EMA 50 berada di 73. Kalau 73 ada lewati, ada potensi ke 2566 ya. Jadi untuk sekarang saya lihat atas sudah di break, jadi saat dia ke bawah ya. Untuk sekarang dia ke bawah, dia lah seberapa kuat yang bisa bertahan ya. Jadi ini saatnya pada jual ya, atau asset take profit ya. Jadi untuk news hari ini ada namanya kasih Transis Indonesia ya, ada penjualan retail ya. Ini juga penting ya. Ini kadang-kadang dia positif juga, emas bisa dia turun dulu habis bisa naik lagi, jadi agak aneh-aneh sih ya. Oke, yang penting sebenarnya lebih fokus yang namanya pondasi dengan psikologi, itu penting ya. Oke, secara fundamental harga emas naik seiring meningkatnya investasi pemangkas suku bunga The Fed ya. Jadi sekarang dramanya gini, seiring peluang memangkas suku bunga terbit sebesar 50 bps ya, meningkat menjadi 59% didukung oleh imbal hasil threshold ya. Jadi kalau seandainya dia turun 50 bps atau 25 ini semua akan didrama ya. Mungkin akan didrama kalau 25 itu kemungkinan besar gak ada ngaruh, mungkin lebih bagus yang 50 lebih ngaruh ya. Jadi kalau seandainya kita mau asumsi atau kombinasi, mungkin orang pada tahu bahwa suku bunga diturunkan, emas ada potensi naik ya. Tapi yang perlu kan hati-hati ya, market itu tidak ada kepastian ya. Semua itu probabilitas ya, sangat bahaya ya. Kalau market dia mau downtrend bisa aja ya. Jadi suku bunga diturunkan, emas potensi naik tinggi ya, mungkin orang pada baik semua ya. Kalau dia sebaliknya dia turun gimana ya, nah, kita kan tidak akan tahu ya, karena faktornya banyak. Kalau suku bunga diturunkan ya, Amerika bisa mendapat ekonomi yang bagus ya, jadi kan bisa mendorong emas turun juga ya. Jadi kalau seandainya narasi suku bunga sudah selesai ya, berarti kan lebih fokus yang namanya news ya. Jadi fokus ke Amerika. Kalau seandainya ekonominya bagus, berarti emas bisa terjadi downtrend sepanjang waktu ya. Jadi cepat atau lambat mungkin bisa ke 2000 ya. Karena imbal hasil emas ini kan nggak ada menarik lagi. Kalau seandainya ekonomi Amerika sudah bagus, geopolitik sudah stabil ya, emas itu sudah agak menarik lagi. Dan apakah konsumen siap bahwa emas bisa 1 gram 2 juta 3 juta, apakah siap ya? Nah, kalau seandainya konsumennya berkurang, emas bisa turun, jadi hati-hati ya. Dan secara teknikal memang daily ini sudah hijau-hijau. Apakah malam ini dia mau tutup merah ya? Ada kemungkinan besar sih ya. Kalau kita lihat monthly ini ya, sudah lumayan ya, belum, masih utang loan-nya masih belum selesai ya. Ya kemungkinan besar suku bunga diturunkan sudah selesai ya. Oke, hati-hati karena ini bisa kombinasi yang namanya apa, Euro USD ya. Kita bahas USD aja ya. Oke, kita bisa bahas ya. Kita melihat waktu suku bunga sudah diturunkan di euro sana ya, tapi malahan euro naik ya. Jadi bukannya turun ya, kan bisa lihat ya, euro USD naik. Jadi nggak ada jaminan bahwa suku bunga turunkan itu euro akan jatuh, nggak juga. Itu semua ada kombinasi yang namanya ekonomi ya. Kecuali
selagi inflasinya turun, suku bunga diturunkan dan ekonominya bagus, euro akan tetap kuat. Ya, itu bagus ya. Kecuali inflasinya naik, ternyata suku bunga sudah naikin, ternyata nggak bisa melawan inflasi. Nah, itu bahaya. Jadi terjadi berlawanan ya. Kalau saya Amerika inflasi udah turun, suku bunga diturunkan, ternyata stabil, berarti kan memang udah tanda-tanda inflasi ada potensi turun 2% di situ. Hati-hati, kita tidak akan tahu, kita hanya memfokus yang namanya risk management, itu kuncinya. Oke, sampai di sini semoga bisa membantu. Bye.